Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Fathiah Gina Arkansa dengan NPM 201302455 dan juga rekan saya Yudianto dengan NPM 201302421. Di sini kami akan menjelaskan materi dari biologi kelautan mengenai ekosistem estuari. Pada video kali ini, kami akan memaparkan pengertian ekosistem estuari, karakteristik ekosistem estuari, biota yang terdapat pada ekosistem estuari, interaksi antar komponen ekosistem estuari, mekanisme adaptasi biota ekosistem estuari, peran dan fungsi ekosistem estuari, dan juga interaksi antar ekosistem estuari dan juga ekosistem lainnya di daerah pesisir. Nah, yang pertama adalah pengertian. Kata estuari berasal dari bahasa Inggris, yaitu estuary, dari bahasa Latin, yaitu estuarium, yang berarti aliran air pasang dari laut. Akar dari kata ini adalah estus, yang artinya pasang surut air laut. Per definisi, ada banyak sekali pengertian yang dipakai orang untuk menjelaskan estuari. Salah satunya adalah orang-orang menyebutkan estuari sebagai badan air pesisir yang semi tertutup, yang terhubung bebas dengan laut terbuka, yang di dalamnya air laut nyata tercampur dan terencerkan oleh air tawar yang mengalir dari daratan. Definisi lain yang melingkup, misalnya badan air semi tertutup yang terhubung ke laut sejauh batas pasang surut atau batas intrusi garam dan menerima limpasan air tawar. Tetapi masuknya air tawar mungkin tidak terus-menerus. Hubungan ke laut mungkin tertutup untuk sebagian waktu dalam setahun, sementara pengaruh pasang surut air laut mungkin dapat diabaikan. Kemudian, estuari atau estuara ini adalah badan air setengah tertutup di wilayah pesisir, dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya, serta terhubung bebas dengan laut terbuka. Kebanyakan muara sungai ke laut membentuk estuari, namun tidak demikian jika bermuara ke danau, waduk, atau ke sungai yang lebih besar. Estuari juga merupakan suatu mintakat peralihan atau zona transisi antara lingkungan sungai dengan lingkungan laut, dan dengan demikian dipengaruhi baik oleh karakter sungai yang membentuknya, misalnya banyaknya air tawar dan sedimentasi yang dibawanya, maupun oleh karakter lautan di sisi yang lain, misalnya pasang surut, pola gelombang, kadar garam, serta arus laut. Masuknya air, baik air tawar maupun air laut ke estuari merupakan faktor yang meningkatkan kesuburan perairan dan menjadikan estuari sebagai salah satu habitat alami yang paling produktif di dunia. Estuari juga merupakan salah satu daerah yang unik karena terletak di antara daerah kontinen dan laut. Setiap daerah estuari memiliki ciri fisik tersendiri yang mempengaruhi ekologinya. Kebanyakan daerah estuari memiliki bentuk yang panjang dan sempit, mirip saluran. Salah satu ciri khas dari daerah estuari yaitu terdapatnya ekosistem mangrove baik di daerah pesisir maupun di bagian muara sungai. Nah, kombinasi pengaruh air laut dan air tawar akan menghasilkan suatu komunitas yang khas dengan lingkungan yang bervariasi. Di antaranya, yang pertama adalah tempat bertemunya arus udara dengan arus pasang surut yang berlawanan menyebabkan suatu pengaruh yang kuat pada sedimentasi, mencampur air dan ciri-ciri fisik lainnya, serta membawa pengaruh besar pada biotanya. Yang kedua adalah pencampuran kedua macam air tersebut menghasilkan suatu sifat fisik lingkungan khusus laut yang tidak sama dengan sifat air maupun udara. Yang ketiga, perubahan yang terjadi akibat adanya penyesuaian sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, tingkat kadar garam di daerah estuaria tergantung pada pasang surut air laut, banyaknya aliran air tawar, dan arus-arus lainnya, serta topografi daerah estuaria tersebut. Masih di karakteristik ekosistem estuari, terdapat faktor fisik, kimia, maupun biotik lingkungan yang dapat menjadi faktor pembatas dalam ekosistem estuari. Yang pertama adalah salinitas. Salinitas sangat mempengaruhi kehidupan organisme. Apabila salinitas tinggi, maka osmoregulasi pada tubuh makhluk hidup juga akan terganggu. Pada daerah estuari yang dekat dengan perairan laut memiliki kadar garam yang bervariasi, hampir sama dengan air tawar atau memiliki kadar yang hampir sama dengan air laut. Kadar garam juga bervariasi seiring pasang dan surutnya air laut. Yang kedua adalah suhu. Faktor lingkungan pada estuari adalah salah satunya suhu.
Suhu air di estuari lebih bervariasi daripada di perairan pantai di dekatnya. Hal ini dikarenakan estuari memiliki volume air yang lebih kecil sedangkan luas permukaan lebih besar. Kondisi atmosfer yang ada, air estuari lebih cepat panas atau lebih cepat dingin. Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. Faktor yang ketiga adalah ombak dan arus. Terjadinya ombak tergantung pada luas permukaan perairan dan juga angin. Estuaria memiliki luas perairan terbuka yang sempit karena dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Dengan demikian, angin yang menciptakan ombak juga sedikit. Kedalaman dan sempitnya mulut estuaria juga menjadi penghalang terbentuknya ombak yang besar atau pengaruh ombak laut yang masuk estuaria. Arus di estuaria cenderung disebabkan oleh aksi pasang naik air laut, dan aliran sungai. Faktor yang keempat adalah substrat darat. Estuaria didominasi oleh substrat berlumpur yang berasal dari proses material baik yang dibawa oleh air laut maupun oleh air tawar dari aliran sungai. Air laut dan air sungai membawa banyak sekali partikel pasir maupun lumpur yang tersuspensi dan keduanya bertemu di muara. Faktor yang kelima adalah kekeruhan atau turbidisitas. Besarnya jumlah partikel tersuspensi menyebabkan pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat musim penghujan, volume air tawar meningkat dan membawa material akibat erosi menyebabkan keruhan meningkat. Demikian juga aktivitas pasang air laut. Kekeruhan biasanya minimum pada mulut muara dan semakin meningkat ke arah hulu sungai. Yang keenam adalah kandungan oksigen. Kandungan oksigen terlarut di muara sangat tergantung pada beberapa faktor. Di antaranya adalah suhu, salinitas, pengadukan, dan aktivitas organisme. Melihat kondisi fisik daerah estuari, maka secara umum wilayah ini memiliki kandungan oksigen terlarut relatif lebih tinggi dibanding dengan perairan yang lain. Faktor yang ketujuh adalah predasi. Predasi merupakan hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat kaitannya karena tanpa mangsa, predator tidak akan bisa bertahan hidup. Jumlah antara predator dan mangsa ini juga berbanding lurus. Faktor yang kedelapan adalah jumlah organisme autotrof. Organisme autotrof merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat organik yang dibutuhkan oleh konsumen. Organisme ini tentunya membutuhkan bahan-bahan berupa zat organik yang disebut dengan bantuan alam, disebut prosesnya yaitu fotosintesis. Faktor yang kesembilan adalah faktor usia. Usia sebagai faktor pembatas ini berhubungan dengan tingkat produktivitasnya. Produktivitas menunjukkan kemampuan hidup untuk melakukan proses metabolisme pada tubuh dan penghasilan energi. Dan yang ke-10 adalah jumlah parasit. Parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mana salah satu merugikan sedangkan yang lainnya itu mendapatkan manfaat. Parasit merupakan organisme yang mendapatkan keuntungan dari hubungan ini. Sementara di kota yang menjadi rumahnya sangat disayangkan karena hasil metabolisme dari sari makanan yang diambil oleh parasit. Selanjutnya, keanekaragaman biota yang terdapat pada ekosistem estuari akan dijelaskan oleh rekan saya, Yudianto. Oke, selanjutnya yaitu ada biota pada ekosistem estuaria. Yang pertama ada fauna. Fauna khas estuaria adalah hewan-hewan yang dapat mentolerir kadar garam antara 5-30 ppt, namun tidak ditemukan pada wilayah-wilayah yang sepenuhnya berair tawar dan berair laut. Sebagai wilayah peralihan atau percampuran, estuaria memiliki 3 komponen biota. Yakni ada biota yang berasal dari lautan, biota perairan tawar, dan biota khas estuaria atau air payau. Berdasarkan gambar di bawah ini, ada beberapa jenis spesies yang hidupnya menetap dan spesies yang tinggal sementara. Selanjutnya yaitu ada flora. Hampir semua bagian estuaria itu terendam terdiri dari substrat lumpur dan tidak cocok untuk melekatnya makrologa. Keruhnya perairan estuaria menyebabkan hanya tumbuhan yang mencuat yang dapat tumbuh mendominasi. Mungkin terdapat padang rumput laut seperti Zoosphaera thalassica cimodeaceae. Selain ditumbuhi oleh alga hijau dari genera Ulva, Enteromorpha, dan Chardopora. Di bawah ini ada gambar yaitu ada Surgasum muticum, kemudian ada Catria porifera. Selanjutnya yaitu ada interaksi antar komponen. Ini ada komponen biotik. Organisme autotrof merupakan organisme yang dapat mengubah bahan organik menjadi anorganik atau dapat membuat makanan sendiri.
Organisme autotrof dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama ada fotoautotrof, adalah organisme yang dapat menggunakan sumber energi untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contohnya adalah tumbuhan hijau pada ekosistem estuari. Selanjutnya yang kedua itu ada kemoautotrof, adalah organisme yang dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri dari bahan organik. Berbagai organisme autotrof ini bertindak sebagai produsen karena kemampuannya untuk mengubah zat anorganik menjadi organik yang dibutuhkan oleh organisme lain yang dapat disebut sebagai produsen. Di dalam ekosistem estuari dapat dijumpai berbagai jenis produsen primer. Pada paparan pasir atau lumpur dapat dijumpai lamun atau Enhalus acrodies yang merupakan tumbuhan berbunga, dan berbagai jenis alga, antara lain ada alga berfilamen seperti Entomorpha sp dan Padina sp. Di dalam kolam air estuaria dijumpai fitoplankton seperti diatom atau dinoflagellata. Kemudian organisme heterotrof adalah organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Contohnya hewan, jamur, dan bakteri non-autotrof dapat dijumpai sebagai konsumen estuaria, kaya akan sumber makanan bagi konsumen primer dari rantai makanan. Sumber makanan utama diperoleh dari jumlah detritus yang melimpah di dalam kolam air dan di dasar estuaria. Sebagai besar hewan konsumen primer terdapat di dasar estuaria, seperti terintip ada krustasea, Cirripedia, kerang, keong, kemudian yang berada di permukaan dasar estuaria, ataupun hewan lain yang hidupnya di lumpur seperti cacing, juga tak kalah dengan predator besar seperti baronang, kerapu, kepiting, cucut, dan salmon. Selanjutnya itu ada organisme pengurai atau decomposer. Pengurai atau decomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai disebut juga konsumen makro atau sopotrof karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Organisme pengurai menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen, termasuk pengurai di daerah estuaria adalah ada kepiting, kerang-kerangan, bakteri, cacing laut, dan jamur. Sebagai lingkungan perairan yang memiliki kisaran salinitas yang lebar, Aurelinae, estuaria menyimpan berjuta keunikan yang khas. Hewan-hewan yang hidup pada lingkungan perairan ini adalah organisme yang mampu beradaptasi dengan kisaran salinitas tersebut. Dan yang paling penting adalah lingkungan perairan estuaria merupakan lingkungan yang sangat kaya akan nutrisi yang menjadi hal terpenting bagi pertumbuhan fitoplankton. Inilah sebenarnya kunci dari keunikan lingkungan estuaria. Selanjutnya yaitu ada mekanisme adaptasi biota. Yang pertama ada adaptasi morfologis. Organisme yang mendiami substrat berlumpur seringkali beradaptasi dengan membentuk rumbai-rumbai halus atau rambut yang menjaga jalan masuk ruang pernapasan agar permukaan ruang pernapasan tidak tersumbat oleh partikel lumpur. Organisme yang memiliki kemampuan adaptasi seperti ini adalah ada kepiting muara dan beberapa anggota dari gastropoda. Adaptasi yang lain adalah ukuran tubuh. Organisme muara umumnya memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan dengan kekerabatan yang hidup di laut. Contohnya adalah ada kepiting yang memiliki ukuran kecil. Hal ini terjadi sebagian besar energi yang digunakan untuk menyesuaikan lingkungan karena menyesuaikan dengan kadar garam. Selanjutnya ada adaptasi fisiologis. Adaptasi yang diperlukan untuk membuat hidup organisme estuaria adalah berhubungan dengan keseimbangan ion cairan tubuh menghadapi fluktuasi salinitas eksternal. Kemampuan osmoregulasi sangat diperlukan untuk dapat bertahan hidup. Organisme yang memiliki kemampuan osmoregulasi dengan baik disebut osmoregulator. Contohnya ada Copepoda, cacing,
cacing Polychaetae, dan moluska. Organisme yang memiliki kemampuan osmoregulasi rendah disebut osmokonformer. Kemampuan mengatur osmosis menurun. Beberapa ahli sangat dipengaruhi oleh suhu. Di daerah tropis dengan suhu udara lebih tinggi dan perbedaan suhu antara air tawar dan air laut kecil, biasanya oleh spesies Australia lebih banyak dan spesies lautan yang stonolin dapat masuk lebih jauh ke hulu. Selanjutnya yaitu adaptasi tingkah laku. Salah satu bentuk adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh organisme muara adalah membuat lubang ke dalam lumpur. Ada dua keuntungan yang diperoleh dari organisme yang dapat beradaptasi seperti ini. Pertama adalah dalam pengaturan osmosis. Keberadaan di dalam lubang berarti memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan air interstitial yang memiliki variasi salinitas dan suhu lebih kecil dari udara di atasnya. Yang kedua, membenamkan diri ke dalam substrat berarti lebih kecil kemungkinan alami ini dimakan oleh pemangsa yang hidup di permukaan substrat atau di kolam air. Adaptasi tingkah laku lainnya adalah dengan cara bergerak ke hulu atau ke hilir. Tingkah laku ini akan menjaga organisme tetap berada di daerah dengan toleransinya. Contohnya ada beberapa jenis kepiting seperti rajungan, kemudian ada ikan belana, ikan baung, dan ikan bandeng, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada peran dan fungsi. Peran ekologi estuaria yang penting adalah 1. Sumber zat hara dan bahan organik baik bagian estuaria, baik dari garis pantai maupun yang dekat dengannya lewat sirkulasi pasang surut. Yang kedua, menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan yang ekonomis penting sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan bermacam-macam spesies ikan dan udang yang hidup di lepas pantai, tetapi bermigrasi ke perairan dangkal dan berlindung untuk memproduksi atau sebagai tempat tumbuh besar anak mereka. Yang keempat itu sebagai potensi produksi makanan laut di estuaria yang sedikit banyak didiamkan dalam keadaan alami. Pemeliharaan memerlukan masukan energi dari perairan yang berdekatan. Yang kelima, sebagai tempat budidaya tiram dengan rakit seperti yang diterapkan di Jepang, dapat meningkatkan 5-10 kali dari panen yang diperoleh populasi liar, sehingga dapat menghasilkan makanan yang berprotein. Selanjutnya yaitu, secara umum, estuaria dimanfaatkan oleh manusia sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat permukiman. Yang kedua, sebagai tempat penangkapan atau budidaya sumber daya ikan. Yang ketiga, sebagai jalur transportasi. Yang keempat, sebagai pelabuhan atau kawasan industri. Yang kelima, sebagai kawasan hutan ekologi estuaria. Yang keenam, sebagai tempat pariwisata. Yang ketujuh, sebagai tempat perkebunan. Selanjutnya itu interaksi antar ekosistem estuaria dengan ekosistem lainnya. Yang pertama ada interaksi fisik. Estuaria dan terumbu karang berinteraksi secara fisik melalui beberapa mekanisme, yaitu pengurangan energi, pengurangan reduksi, dan pengaturan pasukan udara baik air laut maupun air tawar dari sungai. Biota perairan estuaria sangat bergantung pada keberadaan struktur kokoh dari bangunan terumbu karang sebagai penghalang aksi hidrodinamis lautan yang arus dan gelombang. Selanjutnya yaitu ekosistem daratan dan laut estuaria. Kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, instruasi air laut, dan interaksi udara gelombang. Terumbu karang perairan laut yang masih mempengaruhi proses-proses aliran air sungai, limpasan air permukaan, sedimen, dan bahan pencemar. Selanjutnya itu interaksi bahan organik. Bahan organik yang berasal dari estuaria dapat memengaruhi pertumbuhan dari terumbu karang. Tingginya partikel organik yang tersuspensi
di perairan dapat menurunkan foto di perairan. Partikel organik ini akan mengurangi cahaya yang dibutuhkan oleh proses fotosintesis. Selain itu, partikel organik yang terbawa dari ekosistem mangrove di ekosistem estuaria merupakan makanan bagi biota-biota perairan seperti filter feeder dan detritus feeder. Selanjutnya yang terakhir itu ada konektivitas biota. Sebagai wilayah lagu atau percampuran, estuaria memiliki 3 komponen biota, yakni fauna yang berasal dari lautan, fauna perairan tawar, dan fauna khas estuaria atau air payau. Lautan fauna yang tidak mampu mentolerir perubahan salinitas yang ekstrim biasanya hanya terbatas di sekitar perbatasan dengan laut terbuka, di mana salinitas airnya masih berkisar di atas 30%. Sebagian besar fauna lautan yang toleran mampu masuk lebih jauh ke dalam estuaria, di mana salinitas mungkin turun hingga 15 atau kurang. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.